Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Zahra Rahmalia, nomor absen 32. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin hadirat rahimakumullah, jika berbicara tentang takdir, di zaman sekarang kata takdir sudah sangat familiar di kehidupan sehari-hari. Tapi apakah kita tahu apa arti takdir dan bagaimana takdir itu? Karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 78 yang artinya, katakanlah Muhammad, semuanya datang dari sisi Allah. Jadi, sudah sangat jelas bahwa takdir itu merupakan segala ketetapan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Banyak sekali takdir baik yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kadang kita tidak menyadarinya hingga lupa bersyukur. Karena biasanya manusia lebih sering mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika sedang dalam kesusahan. Karena adanya takdir bukan berarti kita malas dan tidak mau berusaha. Walaupun takdir sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mau berusaha mengambilnya, maka kita tidak akan mendapatkannya, karena Allah tidak akan memberikan segala sesuatu dengan cuma-cuma. Hadirin hadirat rahimakumullah, takdir baik dan buruk itu ternyata sama-sama ujian. Ada orang yang ditakdirkan kaya, tetapi sesungguhnya ia sedang diuji apakah mampu menahan hawa nafsu dalam hidupnya yang bergelimang harta. Begitu pula orang yang miskin, dia juga sedang diuji apakah mampu untuk bertahan dalam kesusahan dan kekurangan. Maka sebagai hamba Allah, apapun takdir yang kita terima, kita harus senantiasa bersyukur. Tetapi, mengapa Allah menciptakan takdir buruk? Ternyata Allah menciptakan takdir buruk itu untuk menguji keimanan dan ketakwaan kita. Maka ketika menerima takdir buruk, kita harus sabar menghadapinya. Karena Allah tidak akan memberikan takdir buruk kepada orang yang tidak mampu menanggungnya. Sehingga kita harus percaya bahwa takdir buruk itu merupakan suatu nikmat, sehingga kita dapat dengan mudah menghadapinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi, maksudnya sebagai orang muslim kita harus sabar dalam menghadapi takdir dan tetap bertawakal serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sering bertanya, apakah kita bisa terhindar dari takdir buruk? Ternyata sebagai seorang manusia kita tidak dapat hidup tanpa takdir buruk, tapi kita hanya dapat menghindarinya dengan berusaha. Misalnya memperbanyak doa dan sedekah. Selain itu juga menghindari hal-hal buruk seperti berbohong, mencuri, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, kita harus senantiasa menerima takdir yang Allah berikan dengan sabar, tawakal, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum menerima takdir, kita harus berusaha terlebih dahulu agar bisa mendapatkan hasil yang baik. Karena yang paling penting adalah usaha yang kita lakukan. Dan hasil akhirnya merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekian kiranya yang dapat saya sampaikan. Atas segala kesalahan saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.